apakah kuburan itu hanya sekedar tanah dan batu nisan? Itu jawabannya jelas bagi orang beriman tentu tidak. Itu adalah alam barzah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta dunia, prestasi dunia, dan kalian lupa padahal kalian akan menziarahi atau akan mendatangi kuburan itu. Kalla sawfa ta'lamun, kalian pada saat itu akan mengetahui ternyata di situ ada kehidupan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui ada kehidupan di sana. Pada saat Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat, maka beliau pun SAW mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di sebelah kiri kanannya malaikat rahman membawa kain kafan dari surga dan 1 di kepalanya, dan malaikat maut akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada menuju atau kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat mudah sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Kemudian belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya, lalu dibawa ke langit. Setiap kali melewati pintu-pintu langit yang 7 lapis ke atas langit sana, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat di situ semua mengatakan, siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, semoga ruhnya lewat di sisi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan diri dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian 3 langkah orang pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendal mereka, trompa sendal mereka. 3 langkah, setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu datang malaikat mungkar nakir menunjukkan, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa, mendudukkan dia lalu bertanya ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Lalu dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia di dunia. Misalnya ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu mengenakan jilbab, kenapa kamu mencari rezeki halal, kenapa ini dan itu, bisa dijawab kalau dia belajar. Dan juga di akhirat, maksudnya kata para ulama tafsir adalah di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, dan dia begitu ketakutan orang beriman ini. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga, sampailah ke dia wangi-wanginya surga tersebut dengan keindahan yang luar biasa. Dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Maka dia pun, si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih, sampai si jenazah ini, mayit ini kagum. Maka dia menanyakan, siapa kamu ini? Kata orang itu, saya adalah amal solehmu. Sholat Bapak Ibu, ya, puasa, sedekah, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam perbuatan kebaikan akan berbentuk makhluk yang sangat indah di kuburan. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga tebarkan ya, sampaikan ke dia permadaninya dari surga. Sehingga dia merasakan atau bisa melihat surga tersebut setiap harinya, setiap saat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, walaupun dia belum masuk ke dalam surga tersebut.